Xiaoyan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chantianan di dalam hatinya sejak Chantianan pertama kali memimpin sekelompok orang ke menara pil untuk menangkapnya. Namun, saat itu dia hanyalah dosung bintang 9. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Karena itu dia tidak bertindak. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiaoyan belum bertindak ketika orang tua itu menyerang terlebih dahulu. Selain itu, melihat sikap kejam Chantianan, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun sekte Swan mendalam mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit mendalam di belakang mereka membuat orang-orang sedikit takut. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah bagi Xiaoyan karena dendamnya terhadapnya. Bukan karakter Xiaoyan untuk membiarkan potensi bahaya begitu saja. Selain itu, situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Kemungkinan besar berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran-pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Dia menatap Chantianan yang tampak sangat menderita di bawah serangan boneka iblis langit. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chantianan berada di sekitar Dosun bintang 2. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung boneka iblis langit, ia tidak akan dirugikan bahkan saat menghadapi seorang ahli di puncak kelas Dosun bintang 3. Oleh karena itu, ia secara alami mampu menekan Chantianan dengan kuat dalam pertarungan mereka. Chantianan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis langit di udara. Kekuatan mengerikan yang terpancar melalui tangannya langsung membuatnya terhuyung-huyung selusin langkah di udara. Ki berdarah naik di dalam tubuhnya. Ekspresi pucat pasi muncul di wajahnya. Sedangkan boneka iblis langit tidak merasakan sakit apapun dan seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiaoyan tidak memintanya untuk berhenti, boneka itu tidak akan pernah berhenti. Chantianan akan menderita kerugian yang cukup besar saat mereka bertarung. Setelah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan yang panjang, Chantianan sudah memiliki niat untuk mundur dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan itu dari Xiaoyan adalah karena Xiaoyan menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari aula jiwa yang memiliki permusuhan dengannya, tetapi bahkan tatapan yang digunakan kelompok bonek iblis surga untuk menatapnya sama sekali tidak bersahabat. Pada saat ini, Chantianan tentu saja ingin menambah penghinaan atas cedera mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan saat ini sebenarnya sama sekali berbeda dari yang ada di Bell Tower saat itu. Taktik yang tak ada habisnya itu telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu. Begitu kekacauan di tempat ini berakhir, aula jiwa dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, aku akan diam-diam menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama aku juga akan merebut kembali gulungan itu, pikir Chantianan. Chantianan akhirnya memutuskan untuk berhenti bertarung sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap boneka iblis langit yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat untuk mundur ke medan perang yang kacau. "Kau mau kemana?" ucap Xiaoyan. Namun, Chantianan baru saja melangkah mundur ketika suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga kemudian datang. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chantianan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya yang ditutupi oleh Doki dengan tergesa-gesa terlempar ke depan. Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini. Chantianan yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya segera merasakan tekanan di hatinya. Tubuhnya terguncang dengan kuat hingga mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh sebelumnya. Chantianan segera menggertakkan giginya ketika melihat sosok itu. Xiaoyan tidak berekspresi. Api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chantianan. "Kau ingin membunuhku?" ucap Chantianan tanpa sadar menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin ketika dia melihat sikap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat membentuk lengkungan yang rapat. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya.
Hanya dengan kekuatan dusun bintang 1 ini, ucap Jantianan lalu tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin kencang yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari belakangnya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bergegas berbalik dan menghadapinya. Kedua telapak tangannya menari-nari dan dokinya yang kuat membentuk jaring energi yang tidak dapat ditembus di depannya. Sesaat kemudian, suara ledakan pun terdengar. Boneka iblis langit melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan akan menimbulkan suara angin kencang yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Jantianan berteriak getir ketika berhadapan dengan serangan ganas boneka iblis langit ini. Tubuhnya terus mundur. Kekuatan boneka iblis langit pada dasarnya telah menekannya hingga ia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya aku tidak bisa terus terjerat. Bocah terkutuk. Aku yang dulu akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, saatnya akan tiba bagimu untuk membayarnya, ucap Jantianan berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menepis serangan boneka iblis langit. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya terpental mundur. Hati Jantianan baru saja menghela napas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel pengubur langit, ucap Xiaoyan. Teriakan dingin pelan yang membawa angin dingin bergema pelan di samping telinga Jantianan, sementara hati Jantianan diliputi rasa bahaya. Ini buruk, gumam Jantianan. Ekspresi Jantianan langsung menjadi pucat saat merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiaoyan begitu cepat sehingga melampaui ekspektasinya. Tak lama kemudian, suara ledakan pun terdengar. Doki dengan cepat mengalir dalam tubuh Jantianan saat ia bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebelum ia dapat sepenuhnya membentuk pertahanan di belakangnya, sebuah telapak tangan berwarna ungu coklat seukuran telapak tangan mendarat dengan lembut di punggungnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar seperti air bah. Wajah Jantianan yang pucat pasi langsung memerah setelah ia menerima pukulan berat itu. Seteguk darah segar pun keluar tanpa sengaja. Tubuhnya juga terhuyung mundur, menghantam beberapa petarung hebat saat ia melakukannya. Kekuatan itu juga mengguncang orang-orang malang itu hingga mereka memuntahkan beberapa teguk darah. Tubuh Jantianan berubah menjadi busur yang terbang ke kejauhan. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya tajam saat dia menatap Xiaoyan yang semakin menjauh. Perasaan beracun yang ganas itu membuat orang merinding. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas dendam ini, aku Jantianan tidak akan lagi menjadi pemimpin sekte. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini, gumam Jantianan. Jantianan meraung ganas di dalam hatinya. Awalnya, dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas dendam apapun. Xiaoyan hampir membunuhnya di tempat. Dendam ini cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidup. Suara ledakan tiba-tiba kembali terdengar. Banyak pikiran jahat melintas di hati Jantianan. Tubuhnya juga jatuh dengan keras ke tanah, bergesekan dan membentuk jurang yang dalam. Setelah itu, ia menghantam pilar aula besar itu dengan keras. Seketika, ia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang berdiri dengan gemetar, mata Jantianan menembus kerumunan dan menatap Xiaoyan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata tajam. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Jantianan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Sebuah tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel di lengan emas gelap itu dan terus menetes ke bawah. Mata Jantianan menatap tajam ke wajah cekung itu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Sungguh taktik yang kejam, ucap Jantianan. Darah merembes keluar dari mulut Jantianan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Seketika tubuhnya yang kaku runtuh perlahan dan akhirnya jatuh ke tanah. Kepala Sekti Swan mendalam Jantianan yang telah mencapai kekuatan dusun bintang 2 ini
telah jatuh dalam serangan gabungan Soyen dan boneka iblis langit dengan cara seperti ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya, gumam Soyen. Rasa dingin di wajah Soyen berangsur-angsur menghilang saat ia melihat Jantianan perlahan-lahan pingsan. Awalnya ia tidak punya dendam dengan Jantianan, namun Jantianan bersikeras berpikir bahwa Jansian telah mati di tangannya dan telah mencoba membunuhnya dengan segala macam cara. Oleh karena itu, Jantianan pantas mendapatkan akhir hidupnya hari ini. Soyen menyimpan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanannya setelah meninggalkan Jantianan dengan kecepatan kilat. Dan Wu Zunse, dokter peri kecil, dan yang lainnya juga melintas. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati mengamati kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Soyen melirik dokter peri kecil dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memancing boneka manusia itu ke tempat lain. Makhluk-makhluk ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, ucap dokter peri kecil tersenyum manis saat dia menjawab. Soyen mengangguk pelan. Pandangannya menyapu tempat itu. Suku ponik iblis surga dan pavilion petir angin masing-masing telah memperoleh sebuah gulungan. Lembah sungai es, lembah api pembakaran juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat, ucap Tian Wu Zunse berbicara dengan lembut dari samping. Soyen terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Kelompok-kelompok ini telah datang dengan persiapan. Selain itu, ada juga beberapa ahli sejati di antara mereka yang datang sendiri. Tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan yang tersisa dan sedang diperebutkan oleh orang-orang. Jumlah orang yang tidak diketahui telah mati karena 3 gulungan itu. Apakah kita perlu merebutnya satu lagi? Tanya dokter peri kecil. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta karun itu kehilangan akal sehatnya, ucap Soyen menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan kembali berkata, lagi pula, perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik Douglas Tian, ucap Soyen. Maksudmu, ke-10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Dou atau metode yang cukup kuat. Namun, sepertinya itu bukan teknik Douglas Tian. Kita semua mungkin tertipu, ucap Soyen menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari aula jiwa itu, apa yang mereka rencanakan? Soyen terkejut. Matanya mengikuti arah pandang dokter peri kecil dan melihat hantu tua Zaising dan beberapa ahli aula jiwa membentuk formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Daoseng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Daoseng, ucap Tian Wu Zunse berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita turun tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ucap Xian berbicara dengan keinginan untuk melihat aksi mereka. Mata Soyen menatap tajam ke arah kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba mengecil beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Kerangka Daoseng ini masih hidup, gumam Soyen. Sebuah kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Soyen saat ini. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Soyen juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut saat mereka bertanya dengan hati-hati. Ada apa? Soyen menghirup udara dingin dalam-dalam. Ia menatap hantu tua Zaising dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba meraih Xian dan King Lin di sampingnya dan berteriak dengan suara berat. Cepat mundur, ucap Soyen. Tindakan Soyen yang tidak biasa ini membuat dokter peri kecil dan yang lainnya bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Soyen. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini, tetapi mereka tetap segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara,
kelompok Xiaoyan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zexing juga telah melangkah ke dalam radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya membara saat dia melihat kerangka yang duduk. Douzeng, tingkat ini memiliki daya tarik yang bahkan tidak dapat mereka tolak. Seorang elit Douzeng mungkin dapat disebut sebagai ahli teratas di benua ini, tetapi masih terlalu jauh dari puncak yang sebenarnya. Douzun dan Douzeng pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin ditutupi oleh apapun. Apakah ini tulang-tulang seorang elit Douzeng? Gumam Zexing. Mata hantu tua Zexing liar dan panas saat menatap kerangka putih Giok itu. Tanpa sadar, dia menjulurkan lidahnya. Kakinya melangkah maju 2 langkah lagi dan tangannya yang besar langsung meraih kerangka itu. Ketika tangan hantu tua Zexing hendak menyentuh kerangka itu, tiba-tiba muncul sedikit getaran dari ruang itu. Seketika, getaran itu tampak telah berubah menjadi duri spasial yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tajam yang menusuk tangan hantu tua Zexing dengan kejam. Rasa sakit samar-samar yang terpancar dari tangannya membuat hantu tua Zexing terkejut. Ia buru-buru menarik tangannya hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antaranya yang menetes pelan pada kerangka yang sedang duduk. Emosi yang tidak enak diam-diam menyebar dari hantu tua Zexing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih Giok itu. Zexing, ada apa? Sepasang ahli aula jiwa yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga terkejut ketika melihat hantu tua Zexing tiba-tiba tertegun. Hantu tua Zexing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya menatap tajam ke arah darah yang menetes ke kerangka itu. Pada saat itu, darah itu muncul seperti air yang telah menyentuh kapas ketika menggelinding ke tulang. Akhirnya, diam-diam meresap ke dalam tulang. Mata hantu tua Zexing tiba-tiba mengecil ketika darah meresap sepenuhnya ke dalam tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada kehidupan yang samar-samar benar-benar muncul kembali di dalam kerangka yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak terhitung jumlahnya ini. Ini buruk, cepat mundur, ucap Zexing. Hantu tua Zexing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan hidup itu, raungan cemas terdengar dari dalam mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah dan tubuhnya terlempar mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zexing cepat, tetapi beberapa ahli lain dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka baru mulai menggunakan kelincahan dan mundur setelah tertegun sejenak. Namun, saat ini sudah terlambat. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih Giok yang duduk di kursi batu itu sudah bergetar pelan. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar-samar tiba-tiba berkelebat dan muncul di dalam tengkorak yang kosong itu. Kerangka Douzeng ini perlahan mengangkat kepalanya saat cahaya darah muncul. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan yang menakutkan itu berubah menjadi gelombang sonik dalam sekejap. Gelombang itu menjadi seperti badai saat menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengahnya. Dan akhirnya ledakan pun bergema. Orang pertama yang terkena badai sonik tentu saja beberapa ahli dari aula jiwa yang agak lambat bereaksi. Gelombang sonik itu langsung menyerang mereka. Seketika, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena bola meriam. Mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan suara dentuman. Hantu tua Zexing itu juga belum berhasil lolos dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia cukup kuat dan bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung berubah menjadi kabut berdarah seperti orang-orang malang lainnya. Namun gelombang sonik yang melanda itu masih menyebabkan darah mengalir deras di dalam tubuhnya. Suara rendah dan dalam yang teredam muncul di tenggorokannya. Jelas bahwa dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zexing, dia tidak mampu menahan gemuruh gelombang sonik dari kerangka Douzeng ini. Oleh karena itu, gelombang sonik ini benar-benar dapat dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang aula jiwa. Sejumlah besar ahli di dalam aula besar ini saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menegang.
Segera sebuah ledakan terdengar dan mereka meledak terpisah seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang pekat. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini juga membuat semua orang terbangun dari daya tarik Skeldu Kalastian. Beberapa keterkejutan dengan cepat muncul di wajah mereka. Doki melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa bisa ditahan saat banyak sosok mundur jauh dari pusat aula besar dengan cara yang menyedihkan. Tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang membuat hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berhamburan dengan ekspresi yang buruk. Mereka melihat kabut darah yang perlahan menyebar di udara. Rasa kaget dan dingin yang hebat muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang telah tewas di bawah gelombang sonik itu sebelumnya. Di antara orang-orang ini bahkan ada 2 elit Douzun. Gelombang sonik yang bahkan dapat membunuh elit Douzun, gumam orang-orang di sekitar. Semua orang yang lolos dari malapetaka menelan ludah mereka dengan keras saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dari suku Ponik Iblis Surga juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin saat ini. "Hantu tua Zeizing, apa yang kau lakukan?" ucap Tang Zhen. Tang Zhen yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini tiba-tiba mengalihkan pandangan marahnya ke arah hantu tua Zeizing yang telah melarikan diri. Suaranya terdengar marah saat dia berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zeizing ketika mereka mendengar suara marah Tang Zhen. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa perilaku ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zeizing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas telah kehilangan semua kekuatannya sebenarnya dapat tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Shoyen tidak mengalami banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit kepala mereka mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat bahwa jumlah orang yang tersisa di aula besar ini saat ini kurang dari setengahnya. Dengan kata lain, bukankah kerangka itu terlalu menakutkan? Aku tidak tahu mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwaku juga mati, ucap Zeizing. Hantu tua Zeizing menghirup udara dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan maksud untuk membersihkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darahmu yang menempel pada kerangka itu, bagaimana kerangka itu bisa terbangun? Apakah kau mencoba menghindari dari tanggung jawabmu setelah keadaan menjadi seperti ini? Ucap Shoyen sembari tertawa dingin saat mendengar penjelasan itu. Ekspresi hantu tua Zeizing berubah ketika mendengar kata-kata Shoyen. Namun, saat merasakan semakin banyak tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Masalah ini memang karena kecerobohanku. Namun, yang terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika tebakanku benar, serangan kerangka Douseng itu pasti pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu saat dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa mengatasinya," ucap Zeizing. Hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Jika gelombang sonik itu datang lagi tadi, kemungkinan besar tidak banyak orang di tempat ini yang bisa selamat, ucap Tang Zhen. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari lembah api pembakaran yang terbunuh oleh gelombang sonik itu. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang hantu tua Zeizing. Karena kita sudah mendapatkan gulungan itu, sebaiknya kita semua pergi saja. Hal ini terlalu menakutkan. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan lembut. Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi. Sisa pikiran Douseng ini pasti akan menghabisi semua orang yang menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kita melarikan diri, kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup, ucap hantu tua Zeizing berbicara dengan suara yang dalam. Shoyen menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa
hantu tua ini tampaknya benar-benar ingin menghabisi kerangka Doseng ini. Namun, mengingat karakter hantu tua Zeixing yang berhati-hati, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Perkataan hantu tua Zeixing juga telah menimbulkan kekacauan. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan memiliki ekspresi ketakutan yang lebih dalam di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan melarikan diri. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara berderak. Saat suasana sedang kacau, bagian dalam aula besar yang diselimuti kabut darah tiba-tiba mengeluarkan suara tulang bergerak pelan. Suara ini langsung membungkam semua keributan. Banyak mata yang ketakutan menatap ke tengah aula besar yang diselimuti kabut darah. Kengerian menyebar dengan cara yang semakin serius saat ini. Suara tulang yang menyentuh tanah semakin dekat. Suara itu tidak keras tetapi tampaknya menginjak hati setiap orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. "Hati-hati, jangan terpisah," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak serius. Dia menoleh dan berbicara dengan lembut kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini tampaknya telah melampaui kendali mereka. Akan sangat menakutkan jika kerangka Doseng dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika kali ini tidak dilakukan dengan benar, kemungkinan besar semua orang di sini akan mati. Kemungkinan besar hampir tidak ada yang hadir yang dapat menahan serangan gelombang sonik seperti sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Seketika, kerangka berwarna merah darah melangkah perlahan keluar dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Mereka yang menerobos sisa-sisa reruntuhan ini akan mati. Kerangka berwarna darah itu menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Ia mengangkat kepalanya. Cahaya darah berkelap-kelip di dalam mata kosong itu. Suara serak kuno yang acuh tak acuh bergema pelan di dalam aula besar. Tubuh kurus kerangka itu berdiri di depan aula besar. Tubuhnya yang awalnya berwarna putih giok telah berubah menjadi merah tua. Sekilas itu memberi seseorang semacam perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelopak cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari-nari di udara di atas kepala kerangka Doseng. Seorang pria beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, saat ini hampir tidak ada seorang pun yang berani merampas daging dari mulut harimau saat menghadapi pencegahan oleh kerangka Doseng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka Doseng ini. Semuanya tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Doseng ini hanya memiliki jejak spiritual yang ditinggalkan oleh ahli itu saat dia masih hidup. Itu bukan Doseng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, persyaratannya adalah kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, jika dia mengalahkan kita satu persatu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Ucap hantu tua Zeixing berbicara dengan suara yang dalam. Tuan tua Zeixing benar. Namun karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang. Ucap Xiaoyan berkata dan tersenyum tipis. Itu benar. Memang seharusnya begitu. Kau harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas tindakanmu ini. Jika kau ingin kita semua bergandengan tangan untuk mengatasinya, kau harus menjadi yang pertama melawan. Ucap Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah cukup tidak senang dengan tindakan sembrono si hantu tua Zeixing. Mampu membalas dendam kecil ini dapat meredakan sedikit amarah mereka. Wajah keriput hantu tua Zeixing tanpa sadar berkedut saat melihat ini. Matanya tajam saat menatap Xiaoyan. Pedang lembut milik Xiaoyan telah langsung mendorongnya ke tempat yang paling berbahaya. Selain itu, dari apa yang terlihat, dia tidak dapat menarik diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Semua orang bersikap masuk akal. Kalau begitu, aku yang tua ini akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, aku akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir,
semakin berbahaya situasi kita. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di kapal yang sama. Tidak seorang pun akan memiliki akhir yang baik jika kapal ini terbalik. Ucap hantu tua Zaizing hanya bisa mengeraskan kulitnya menghadapi banyak tatapan dan berbicara dengan cara yang benar. Tuan tua Zaizing bisa tenang. Kami tidak akan hanya melihatmu mati di tangan kerangka doseng ini, ucap Shoyin sambil tersenyum. Namun, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zaizing. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Kau harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan dalam kabut darah untuk mengisi ulang dirinya sendiri, ucap Huang Xuan. Tetua berjubah hitam dari suku Poning Iblis Surga itu tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia berteriak dengan dingin. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-katanya. Tatapan mereka melihat ke sekeliling dan benar-benar melihat warna merah darah pada tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga mengalir deras ke dalam tubuhnya. Tuan tua Zaizing, saatnya menyerang, ucap Shoyin. Shoyin berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zaizing berkedut. Dia menahan dorongan untuk membunuh Shoyin dengan tamparan sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Aku yang tua ini tahu ini. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apapun lagi," ucap Zaizing. Hantu tua Zaizing mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Doku yang besar dan kuat melonjak keluar dari tubuh hantu tua Zaizing seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Semangat sejumlah orang menjadi meningkat ketika mereka melihat aura perkasa dari hantu tua Zaizing. Kilauan darah di mata kerangka itu menatap ke arah sosok hitam yang bergegas mendekat sambil ditemani oleh doki yang besar dan perkasa. Sosok itu menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum melangkah maju. Tangan kerangka berwarna merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zaizing. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Zaizing ketika muncul berikutnya. Kecepatan mengerikan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan hati hantu tua Zaizing tenggelam. Tangannya mengepal dan doki di dalam tubuhnya berkumpul di tangan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Seketika, ledakan pun terdengar. Sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah itu kini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zaizing ini yang berisi seluruh kekuatannya hanya berhasil mendorong kerangka doseng ini selangkah. Di sisi lain, ia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah dan tampak sedikit menyedihkan. Namun, hantu tua Zaizing ini juga merupakan sosok yang kejam. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka doseng ini. Oleh karena itu, dia tidak berani bermain-main. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng. Pertarungan besar pun terjadi. Shoyin dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Tanpa sadar, mereka sedikit terdiam. Kerangka doseng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Zaizing pun ditekan hingga ia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Seberapa menakutkannya jika itu adalah elit doseng yang asli. Pikiran ini terlintas di hati banyak orang saat ini. Jelas bahwa kekuatan tempur kerangka ini telah membuat mereka sedikit terkejut. Saat semua orang berseru, beberapa suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari aula besar yang ditutupi oleh kabut darah. Beberapa sosok melesat keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka menyerang hantu tua Zaizing dengan ganas. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka-boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli. Namun masih ada 6 dari mereka yang tersisa.
Ekspresi hantu tua Zexing langsung berubah ketika keenam orang ini muncul bersama-sama. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika boneka-boneka manusia ini ikut campur, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 kali serangan. Bajingan, kenapa kalian semua masih menonton acara ini? Cepat serang, ucap Zexing. Hantu tua Zexing meraung marah. Tubuhnya terbanting ke belakang setelah dia menghantarkan kakinya ke tanah. Kepala lembah Tangsen, kepala lembah Binghe, dan teman muda Xiaoyan, kita berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zexing dalam menyelesaikan kerangka Doseng ini. Bagaimana menurutmu? Ucap Wang Xuan. Orang tua berjubah hitam dari suku Phoenix Iblis Surga itu menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah hantu tua Zexing. Seketika matanya beralih ke Tangsen dan juga Binghe. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai level Dosen bintang 5 dan bintang 4. Namun hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia benar-benar memanggil Xiaoyan yang hanya seorang Dosen bintang 1 ketika dia membuka mulutnya. Xiaoyan menggerakkan jarinya. Dia melirik lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua ini jelas khawatir bahwa dia akan berakhir dengan waktu yang singkat karena tidak memiliki sejumlah besar kekuatan yang tersisa. Ini jelas merugikan mereka. Oleh karena itu, dia ingin menarik Xiaoyan ke medan perang yang paling berbahaya. Baiklah, Tangsen dan Binghe Sunse mengangguk sementara Xiaoyan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua yang termasuk ahli, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan bisa tenang. Boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua, ucap salah satu ahli menjawab. Masih ada cukup banyak ahli yang hadir. Meskipun kaki mereka akan gemetar saat menghadapi kerangka Doseng, mereka masih bisa menghadapi ke-6 boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Hati-hati, bisik dokter peri kecil. Aku mengerti. Kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak benar, kalian semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot-repot denganku. Aku akan baik-baik saja, ucap Xiaoyan, kemudian mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tangsen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat yang sama. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Zexing mengelilingi kerangka Doseng. Kelompok Xiaoyan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di dalam aula besar juga mulai beraksi. Banyak tokoh sekali lagi menyerbu ke dalam aula besar. Doki yang kuat melonjak dan memikat ke 6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang menyerbu maju seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Zexing menghela nafas lega saat melihat Wang Xuan, Tangsen, dan yang lainnya datang menolongnya. Kemudian ia berkata dengan suara berat, "Semuanya, mari kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan orang ini," ucap Zexing. Beberapa orang mengangguk pelan saat mendengar peringatan dari hantu tua Zexing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiaoyan tampak muda, tidak ada satupun iblis tua yang hadir berani meremehkan pemuda ini yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. "Ayo serang bersama," ucap Wang Xuan. Pria tua berjubah hitam adalah Wang Xuan yang merupakan penatua dari suku Phoenix Iblis Surga, kemudian berteriak. Suaranya baru saja terdengar ketika lengannya bergetar, sepasang sayap terentang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan kilatan tubuhnya, dia menjadi yang pertama muncul di atas kepala kerangka Doseng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Wang Xuan menyerang, Tangsen, Binghe Sunse, hantu tua Zexing, dan Xiaoyan juga menyerbu satu demi satu. Doki meletus dari dalam tubuh mereka. Doki mereka yang besar dan perkasa bagaikan gelombang dahsyat yang menyelimuti kerangka Doseng. Angin kencang yang tak tertandingi menghantam kerangka itu dengan keras dan gelombang demi gelombang percikan meletus. Kerangka Doseng tampak panik menghadapi serangan dari kelompok Xiaoyan. Saat ini, Doseng itu bukan lagi Doseng yang hebat. Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Anggota tubuh kelompok Xiaoyan mendarat dengan keras di kerangka Doseng saat percikan api berterbangan. Setiap kali mereka menyerangnya dengan keras,
warna darah pada kerangka itu akan sedikit memudar. Cahaya darah di dalam mata kerangka itu juga berangsur-angsur memudar. Hati kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat serangan itu memiliki efek yang cukup bagus. Mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Pada saat yang sama, mata hantu tua Zexing kemudian berkedip. Cahaya perak menyala di bawah kaki Xiaoyan saat ia langsung menyerbu ke arah dalam jarak setengah kaki dari kepala Dou Zeng. Api ungu coklat berkobar di tangannya saat tiba-tiba menghantam tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Sambil menimbulkan percikan api yang menusuk mata, api itu juga benar-benar menghamburkan warna darah di tulang rusuk. Xiaoyan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada tulang-tulang yang telah berubah warna menjadi putih seperti batu giok. Dia samar-samar dapat melihat beberapa kata yang tidak biasa di sana. Mata Xiaoyan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Awalnya dia terkejut sebelum kilatan cahaya melintas di matanya. Rasa tidak percaya segera muncul di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu adalah teknik 12 Tian? Gumam Xiaoyan.